Babat Tanah Leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Ake. Babat Tanah Leluhur Didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Mucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arit Lungkah, AP Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan dan Raden Sakapalwaguna dituduh telah membunuh ular-ular dari penduduk desa Kalibagor yang merupakan desa ular. Kedua remaja yang telah kehilangan akal tersebut bermaksud meninggalkan desa, tetapi datang tetua desa itu, yaitu Ki Buyut Nogolimbangan, yang kemudian mengundangnya datang ke pondoknya untuk berbicara tentang hal tersebut. Di dalam pondok itu terdapat banyak ular berbisa yang berasal dari tanah seberang. Ketika Ki Buyut Nogolimbangan mempersilahkan mereka untuk duduk, Anting Wulan tanpa ragu dan gentar duduk di kursi yang juga ditempati oleh seekor ular jambul perak yang sangat ganas. Dinda Wulan, awas, berbahaya sekali. Apa yang harus kutakutkan, Kanda? Lihat sajalah. Dengan tanpa ragu, Anting Wulan duduk di kursi tua. Ular jambul perak, yaitu seekor ular dengan kepala yang bertulang tinggi dan berwarna putih berkilat, melompat cepat dari kursi tua itu ketika Anting Wulan mendekat kursi tersebut. Lihat, Kanda, apa yang ditakuti dari ular-ular mainan itu? Kau hebat sekali, Nona. Itu adalah suamiku. Aku bukan lagi Nona. Oh, maaf. Kau hebat sekali, Nyonya Muda. Agaknya engkau memiliki sesuatu yang luar biasa di dalam tubuhmu. Tidak apa-apa. Aku tidak memiliki apa-apa, Kek. Ada apakah engkau memanggil kami datang kemari? Anak-anak muda yang hebat. Kalian memiliki kemampuan yang hebat. Kekuatan yang mampu mengusir ular-ular. Bahkan kulihat kemampuanmu dalam olah kanuragan pun cukup hebat. Siapakah kalian ini sesungguhnya? Kek, kami berdua adalah sepasang suami istri. Nama saya Sakapalwaguna. Dan ini Anting Wulan, istri saya. Kami berdua adalah murid dari Gua Larang. Oh, Gua Larang. Iya. Gua Larang. Ternyata kalian adalah murid dari perguruan terkenal itu. Iya, aku pernah mendengar tentang perguruan yang mempunyai murid-murid yang berjiwa kesatria, yang terkenal dengan nama Ning Sewu. Entah kalian termasuk dalam kelompok tersebut? Benar, Kek. Saya adalah anggota Ning Sewu yang kedua. Sedangkan Anting Wulan adalah anggota termuda dari Ning Sewu yang berjumlah 4 orang. Jika boleh aku tahu, aji atau ilmu apakah yang engkau miliki hingga mampu menakuti ular-ularku itu? Maaf, hal ini tidak dapat kami katakan, Kek. Baiklah. Jika begitu sekarang marilah kita membicarakan beberapa ular-ular yang terbunuh di kamar yang kau tempati malam tadi. Seperti yang sudah kami katakan, ular itu mungkin mati oleh ular mas. Dia yang mungkin membunuh dan menewaskan ular-ular dalam kamar itu. Kau keterlaluan jika membicarakan tentang ular itu dengan kami di sini. Apalagi dengan aku, anak muda. Apakah kalian menganggap aku ini anak kecil?
Jangan lagi membicarakan tentang ular mas. Cukup sudah dustamu itu. Tapi kami... Jika kau tidak berbicara tentang ular mas itu, mungkin kami akan menghabiskan persoalan ini. Tapi karena kau berbicara tentang ular mas, tentang dusta, kami benar-benar tidak dapat menerimanya. Benar-benar gila. Jadi apa maumu, kakek tua? Apa yang ingin engkau lakukan dengan kami? Ingin menangkap dan menghukum kami? Lakukanlah, jika kau benar-benar mampu. Oh, luar biasa. Agaknya kesombonganmu jauh lebih hebat dari kemampuanmu mengusir ular dan kepandaian olah kanuraganmu sendiri. Kau akan menyesal telah bersikap sombong dan kurang ajar pada aku, wanita cantik. Pada saat ketegangan tengah memuncak di pondok Ki Buyut Nogolimbangan, tiba-tiba Raden Sakapalwakuna melihat sebuah cahaya keemasan bergantung terayun-ayun di atap pondok kayu itu. Lihat itu Ki Buyut, lihat. Itulah dia ular yang kumaksud. Mendengar kata-kata Raden Sakapalwakuna, Anting Wulan maupun Ki Buyut Limbangan segera melihat ke arah yang ditunjuk oleh Raden Sakapalwakuna. Mana ular mas itu? Itukah yang kau maksudkan dengan ular mas? Ular itu hilang cahaya keemasannya hanya dalam sekejap. Benar-benar siluman. Ular iblis. Itukah ular yang kau maksudkan? Kau benar-benar tidak waras, anak muda. Ular itu. Bagaimana ular itu dapat berada di dalam bilikku? Oh, hitam. Mengapa si hitam turun dari atas atap itu? Hitam, naiklah kau ke atas sana. Tangkap dan bawa ular itu kepadaku. Mulut Ki Buyut Nogolimbangan kemudian berdesis dan mengeluarkan suara aneh yang tidak dimengerti oleh Anting Wulan dan Raden Sakapalwakuna. Terlihat Ki Buyut menunjuk ular hitamnya ke atas atap. Tapi ular hitamnya yang sehari-harinya patuh kini hanya mendekam tidak bergerak sedikit pun. Ki Buyut Nogolimbangan menjadi geram. Kurang ajar. Apapun adanya engkau, hai ular siluman, aku akan menangkap dan memberikan hukuman padamu. Mau lari kemana engkau? Atap kayu itu tidak cukup untuk tempat persembunyianmu. Hup! Kau tidak akan dapat lari dari tanganku. Kemana ular itu? Ular itu hilang lagi, Dinda. Aneh sekali. Mengapa ular itu seakan-akan mengikuti perjalanan kita? Di mana engkau bersembunyi? Ular iblis, keluarlah kau! Keluar! Ki Buyut Nogolimbangan mengamuk membongkar atap pondoknya yang kini telah berserakan. Sementara itu penduduk desa Kalibagor mulai berdatangan mendekati rumah tetua desanya. Mereka menyaksikan betapa ketuanya mengamuk mencari-cari ular bagaikan seorang yang tidak waras. Tetapi tanpa seorang pun yang tahu, sebuah bayangan keemasan meluncur dari reruntuhan atap itu, melesat dan kemudian mematuk leher Ki Buyut Limbangan. Ular mas! Ular mas! Ular mas! Kanda, lihat. Ki Buyut menjadi hitam tubuhnya. Lihat, Kanda. Agaknya ular mas itu menyerangnya secara gaib. Iya, dan agaknya Ki Buyut dapat melihat bentuknya, Dinda. Marilah, kita tinggalkan saja tempat ini sebelum urusannya menjadi semakin panjang. Iya. Hup, hup. Dengan cepat, Anting Wulan dan Raden Sakapalwakuna melesat cepat menuju pondok tempatnya menginap untuk mengambil kuda mereka. Dan beberapa saat saja tanpa dapat dicegah,
kedua pengantin itu telah berderap menjauhi desa Kalibagor. Untung saja mereka tidak mengganggu kuda kita, Kanda Saka. Mereka adalah orang baik-baik, Dinda. Mungkin kesalahpahaman saja yang membuat mereka bersikap keras. Kanda, sejak kemarin siang kita belum mengisi perut kita lagi. Tadi malam kita menolak pemberian makan dari mereka. Iya, sebaiknya kita mencari tempat untuk beristirahat, Dinda. Mungkin nanti di depan sana ada hutan yang cukup banyak terdapat hewan buruan. Iya. Ayo, percepat lari kudamu, Kanda Saka. Hiya! 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 Beberapa saat kemudian, kedua pengantin itu telah duduk bersandar dan sisa-sisa makanan nampak bertebaran di sekitarnya. Makan sudah, berarti perut kenyang. Apalagi yang kau pikirkan, Dinda? Itu Kanda. Itu apa, Dinda Wulan? Itu, Kanda, tentang rencanaku untuk mendaki kembali lereng Wukir. Agaknya itu tetap harus kulaksanakan, Kanda. Aku harus naik ke lereng gunung itu. Kau kumat lagi agaknya, Dinda. Aku harus, Kanda. Harus mendaki lereng Wukir itu. Harus. Maafkan aku. Baiklah. Jika memang kau berkeras, aku akan mengikuti. Aku turut bersamamu. Tidak, Kanda. Kanda jangan turut naik ke atas sana. Berbahaya sekali. Jika memang engkau tahu berbahaya, Dinda, masakan aku akan membiarkan engkau naik seorang diri ke sana? Aku lain, Kanda. Aku seorang wanita. Seorang diri aku akan dapat lebih mudah naik ke atas sana. Apakah kau menganggap kemampuanku belum cukup tinggi untuk mengatasi rintangan di sana, Dinda? Tidak, Kanda, tidak. Bukan itu maksudku. Sama sekali bukan. Aku mengkhawatirkan kekuatan gaib yang dapat mengganggu hubungan kita, Kanda. Apakah Kanda masih ingat dendam dari nenek Ranggis itu pada pasangan-pasangan suami istri, terutama yang saling mencinta? Iya, tapi... Dan lagi aku mempunyai sepasang permata biru ini, Kanda. Jika hanya hal itu, bukankah kau dapat meminjamkannya padaku? Sudahlah, jangan mencari-cari Wulan. Kita naik bersama-sama. Aku akan mengantarkan kemanapun engkau ingin di gunung itu. Sayangku, bagaimana mungkin aku akan membiarkan istriku yang secantik ini mendaki menghadang bahaya seorang diri? Wulan, tidak. Aku tidak akan melepaskanmu. Aku cinta padamu, Wulan. Aku juga mencintaimu, Kanda. Wulan. Remaja yang saling mencinta itu akhirnya menutup perselisihan mereka dengan peluk cium yang mesra dan semakin mesra. Ya, mereka pun kembali melepas rindu mereka di rerumputan. Di tengah hutan yang sepi, hanya burung-burung dan 2 ekor kuda tunggangan mereka yang menjadi saksi. Dan beberapa saat kemudian, melanjutkan perjalanan mereka. Hari berganti hari. 2 hari sudah mereka berkuda dengan santai dan sambil menikmati masa-masa bulan madu mereka. Kanda Saka, tidak terasa Gunung Wukir sudah di hadapan kita. Ayo, percepat lari kudamu, Kanda. Iya. Hiya, hiya. Kita akan selesaikan segera urusanmu itu, Wulan. Hiya, hiya. Lihatlah, Kanda Saka, sebuah desa di depan kita. Ini adalah kaki Gunung Wukir.
Kita beristirahat di desa itu beberapa saat, Wulan. Hampir setengah hari kita berkuda. Hiya, hiya! Jika tidak salah, ini bukanlah jalan yang dahulu kita lalui, Kanda. Iya, benar. Jika tidak salah, jalan yang dahulu kita lalui lebih ke barat sana, Dinda. Dari sana jalan menuju lereng lebih mudah didaki. Sebaiknya kita tanyakan saja pada penduduk desa itu. Kita tidak pernah melihat desa ini. Tidak pernah melalui desa ini. Hiya! Paman, apakah Paman dapat menunjukkan jalan yang mudah untuk mendaki ke atas sana? Untuk apa kalian mendaki ke atas sana, anak muda? Hah? Apakah kalian mempunyai satu permintaan, satu keinginan? Hah? Benar, Paman. Kami akan memohon pada Yang Agung di lereng Gunung Wukir. Sudi kiranya Paman menunjukkan jalan yang termudah menuju ke lereng Wukir. Sebentar lagi hari akan menjadi senja. Ya, sebaiknya kalian beristirahat saja dulu. Dan besok pagi-pagi kalian dapat naik ke atas sana. Memang sebaiknya kita beristirahat, Dinda. Paman itu benar. Baiklah, Kanda. Kita akan beristirahat dahulu. Apakah Paman dapat menunjukkan di mana kami dapat beristirahat? Rumahku cukup bersih dan luas untuk menampung kalian berdua. Mari. Aku juga sudah selesai membersihkan kebunku ini. Ayo, masuklah, Nona. Masuk dan duduklah. Terima kasih, Paman. Saya bukan lagi seorang Nona. Bukan lagi seorang gadis. Nama saya Wulan. Itu adalah suami saya, Saka Palwaguna. Kalian suami istri? Untuk apa kalian datang kemari, Cepat-cepat tinggalkan saja tempat ini. Tinggalkan sebelum kalian terlambat. Ada apa, Paman? Apa kesalahannya bila kami adalah suami istri? Kenapa Paman begitu ketakutan? Ya, cepat tinggalkan tempat ini. Cepatlah. Tapi katakan dulu, Paman, ada apa? Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Agaknya kalian ini benar-benar bukan penduduk sekitar sini. Anak muda, ketahuilah, desa-desa sekitar tempat ini, desa-desa sekitar kaki Gunung Wukir terlarang bagi pasangan suami istri. Apa benar begitu? Apa sebabnya? Kalian boleh berputar-putar saja di kaki gunung ini. Cari apakah ada sepasang suami istri. Tidak. Dan jika pun ada, itu tidak akan berumur panjang lebih dari 1 purnama. Begitukah, Paman? Aneh sekali. Sudahlah. Demi keselamatan hubungan kalian, tinggalkanlah tempat ini. Cepatlah, anak muda. Pergilah dari desa ini. Tinggalkan segera desa ini sebelum kalian terlambat. Paman, kami sangat berterima kasih atas perhatian Paman itu. Iya. Tapi, maaf saja, kami tidak dapat mempercayai hal itu. Gila. Benar-benar gila. Apakah kalian tidak menyayangkan perkawinan kalian itu? Sayang sekali. Paman, iya. Jika memang hal itu benar terjadi, mungkin itu terjadi hanya untuk orang-orang tertentu saja. Ya, mungkin bagi kami yang bukan penduduk sekitar sini akan terhindar dari kutuk itu. Ya, sudahlah. Aku hanya memberikan peringatan. Aku lihat kalian begitu saling mencinta. Aku tidak ingin itu terjadi. Tidak ingin. Demikian juga dengan anakku Surti. Paman tinggal bersama dengan putri Paman? Benar.
Saya tinggal bersama putriku Surti, putriku satu-satunya. Lalu di mana istri paman? Dia juga tinggal di desa ini. Dia telah menikah berkali-kali sejak bercerai denganku, dan masih tetap tinggal di desa ini. Lalu di mana putri paman sekarang? Entahlah. Mungkin sebentar lagi kembali. Beristirahatlah jika memang kalian lelah. Jika kalian ingin mencuci dan membersihkan tubuh, Pakiwan di belakang pondok ini. Ini kamar kalian. Terima kasih, Paman. Oh, bersih dan rapi sekali. Pastilah ini kamar putri Paman. Oh, benar. Beristirahatlah di situ. Biar nanti anakku tidur bersamaku. Terima kasih, Paman. Aku akan membersihkan tubuh di belakang. Nah, nanti kita akan makan malam bersama. Panggillah aku jika kalian memang memerlukan sesuatu. Marilah masuk, Dinda. Setelah beristirahat beberapa saat, Dinda Wulan, bangunlah dan bersihkan tubuhmu jika memang ingin tidur. Aku belum ingin tidur, Kanda. Biarlah nanti aku ke belakang. Jika begitu, kau tinggallah di kamar ini. Aku akan ke belakang membersihkan tubuhku. Senja mulai terkikis oleh kegelapan. Dingin sekali udara di kaki Gunung Wukir. Entah bagaimana rasa air gunung ini. Dingin sekali. Tapi beberapa saat lagi justru aku akan menjadi segar. Tapi beberapa saat lagi justru aku akan menjadi segar. Ketika sedang asik mencuci muka dan sebagian tubuhnya, Raden Sakapalwaguna mendengar suara langkah yang mendekati menuju Pakiwan. Tetapi ketika pintu Pakiwan itu terbuka, Siapa kau? Raden Sakapalwaguna terkejut ketika mengetahui yang datang bukanlah Anting Wulan seperti yang disangkanya. Sementara itu gadis muda yang baru saja masuk terkejut ketika melihat seorang laki-laki yang tak dikenal berada di pakiwannya sedang membersihkan muka. Gadis muda yang terkejut itu menjadi ketakutan, membalikan tubuh segera lari. Akan tetapi batu yang licin membuatnya tergelincir dan jatuh terguling. Tolong! Ayah! Ayah, tolong! Apa yang terjadi, Kanda? Ada apa, Surti? Ayah! Dia! Ada apa, Surti? Apa yang terjadi denganmu? Siapakah laki-laki itu, Ayah? Oh, ayo, bangkitlah, Surti. Mari ku perkenalkan dengannya. Maafkan saya, Paman. Putri Paman agaknya terkejut ketika melihat saya berada di pakiwan ini. Dan kemudian ia terjatuh tergelincir. Siapakah dia, Paman? Itu juga. Inilah Surti, anakku.
Surti, kedua orang ini adalah dua pengembara yang ingin naik lereng Wukir. Dan malam ini mereka menginap di pondok kita. Mereka berdua adalah suami istri, Saka dari Ulan. Kau dapat memanggilnya Kakak Ulan dan Kakang Saka. Ayah tidak memberitahu aku tentang kedatangan mereka. Engkau sendiri yang selalu pergi, tidak pernah ada di rumah. Kemana saja kau hampir seharian ini? Main di Sendang Biru. Bersama dengan Rangga Wulung. Ayo, akui saja. Kau bersama-sama dengannya lagi kan? Saya, iya ya. Kau benar-benar keterlaluan. Bukankah sudah kuperingatkan agar kau jangan berteman lagi dengan anak muda itu? Jika memang kau ingin menikah, nanti ku bawa kau pergi meninggalkan desa ini. Tapi ya... Tidak ada tapi-tapian, tahu? Paman, kami kembali ke kamar dulu. Iya. Silakan Nak Saka. Maaf, saya sampai lupa diri karena anak ini. Silakan. Kanda, ya. Aku akan mencuci muka dahulu. Aku tunggu kau di dalam kamar, Dinda. Ketika malam mulai merayap semakin dalam, kedua remaja yang memiliki telinga yang tajam mendengar isak tangis dan keributan di luar kamarnya. Agaknya ayahnya tidak mengizinkan Surti berhubungan dengan pria lain. Iya, Kanda. Mungkin itu juga karena kutuk yang menyelimuti desa ini. Bukankah tadi ia mengatakan akan membawanya ke desa lain? Mungkin jika tiba saatnya ia akan mencarikan jodoh bagi putrinya itu di desa lain yang tidak dibayangi oleh kutuk aneh dan mengerikan itu. Iya, kutuk yang aneh dan mengerikan. Apakah engkau lupa, Dinda Wulan? Semua ini pasti ada hubungannya dengan nenek Ranggis yang menjelma menjadi ular siluman itu. Ular raksasa itu. Apakah kau lupa apa yang diceritakan Eyang Kaliman? Tentang masa lalu dari nenek Ranggis yang pernah dikecewakan oleh kekasihnya. Dan kemudian mengganggu pasangan suami istri untuk melampiaskan dendam dan sakit hatinya. Apa kau tidak mengingatnya? Iya, aku mengingat. Aku mengingatnya, Kanda. Tapi aku tidak pernah menyangka kutuk itu menyebar hingga ke kaki gunung. Kutuk itu bertahan hingga saat ini. Lalu bagaimana? Apakah kita akan membatalkan pendakian itu? Kita? Iya. Apa maksud Kanda Saka? Ya, kita. Bukankah engkau akan mendaki lereng Wukir? Iya, Kanda. Tapi aku mengharapkan Kanda mau menunggu di sini. Aku akan kembali sebelum hari menjadi gelap. Oh, tidak. Tidak mungkin, Dinda. Berbahaya sekali. Aku akan menyertaimu naik ke lereng Wukir. Apakah engkau tidak percaya padaku? Aku sanggup untuk naik mendaki hingga ke lereng Wukir. Tetapi persoalannya akan menjadi lain jika Kanda turut beserta. Aku menyadari kutuk sudah kepalang disebar. Dan itu berbahaya sekali bagi hubungan kita, Kanda. Bukankah kita telah membuktikannya sendiri? Dan Eyang Kaliman mengatakan bahwa hal itu tidak akan terjadi jika kedatanganku hanya seorang diri. Tapi Dinda Wulan, aku tidak sampai hati melepaskanmu. Kanda, apakah Kanda mencintaiku? Sungguh-sungguh mencintaiku? Apa maksudmu, Dinda Wulan? Tentu saja aku mencintaimu. Kenapa itu harus kau tanyakan lagi? Aku harap demi cintamu, dengarlah permintaanku ini, Kanda. Tapi Dinda, dengarlah. Kanda, apakah kau tidak mau memenuhi permintaanku? Oh ya, Kanda tentu masih ingat dengan 3 permintaan sebagai bukti cinta Kanda. Kanda baru memenuhi sebuah persyaratannya, mengalahkan Dinda. Tapi 2 persyaratan lainnya belum Kanda penuhi. Apa maksudmu, Dinda Wulan? Aku benar-benar tidak mengerti. Aku menuntut syarat itu Kanda penuhi. Apa itu?
Apa itu, Dinda? Katakanlah. Penuhi permintaan Dinda ini. Tunggulah di desa ini sampai Dinda kembali. Entah apa sebenarnya maksud Dinda. Aku benar-benar tidak mengerti. Katakanlah terus terang dan aku akan memenuhi permintaan Dinda itu. Aku akan naik untuk mengambil sesuatu yang dijanjikan oleh Nenek Ranggis. Aku telah berjanji akan menetapkan pada hatiku bahwa aku akan datang memenuhi permintaannya, memenuhi harapannya sebagai seorang wanita yang sangat menderita. Tunggulah, Kanda. Aku akan segera kembali. Permintaanku, janganlah Kanda menyusulku naik ke lereng Wukir. Aku akan kembali secepatnya, dan kemudian kita bersama-sama kembali ke Mataram. Bila engkau akan berangkat? Malam ini juga? Iya, malam ini juga. Aku telah siap lahir batin untuk mendaki. Sampaikan salamku pada paman pemilik pondok ini. Tapi kau belum mengetahui jalan naik menuju ke lereng Wukir seperti yang dulu kita lalui, Dinda. Aku telah dapat mengira-ngira, Kanda. Jalan itu ada di sebelah selatan pondok ini, sebelah selatan desa ini. Aku berangkat, Kanda Saka. Maafkan aku. Selamat tinggal. Dengan melalui jendela, Anting Wulan melesat meninggalkan pondok kecil di kaki Gunung Wukir. Sesaat setelah Anting Wulan pergi, Raden Sakapalwaguna duduk melamun, seakan-akan hilang kesadarannya. Pemuda yang sangat mencintai kekasihnya itu melamun bagaikan terpaku hingga... Tunggu, mau kemana kau, Surti? Surti, dengarkan dulu. Surti, tunggu. Apa yang terjadi dengan anak gadis itu? Surti, tunggu. Akan kulihat apa yang terjadi dengan anak gadis itu. Hup! Itu dia, Surti. Mau kemana anak itu? Kasihan sekali. Agaknya ayahnya Kilangu tidak setuju Surti menikah dengan kekasihnya Ranggawulung. Akan kulihat mau kemana anak itu. Ayah kejam sekali. Kejam. Aku tidak ingin menikah dengan siapapun juga, kecuali dengan Kakang Ranggawulung. Aku tidak takut dengan kutuk itu. Aku akan menghadapinya dengan cintaku. Tidak, aku tidak akan mengkhianati cinta kita, Kakang Ronggo. Aku akan menemui Kakang Ronggo. Tapi tidak seorang pun yang boleh tahu. Beruntung aku. Rumah Kakang Ronggo di pinggir kebun yang lebat. Aku akan mendekatinya dengan hati-hati. Aku akan mengajaknya meninggalkan desa ini. Malam ini juga. Apa itu? Siapa itu? Sepertinya aku melihat bayangan seorang di samping rumah Kakang Ronggo. Itu Kakang Ronggo. Oh, tidak mungkin. Apakah yang telah dilakukannya bersama-sama dengan Yudarmi? Kakang Ronggo mengkhianatiku. Kakang Ronggo mengkhianatiku. Laki-laki mata keranjang. Laki-laki tidak tahu diri. Oh Dewata, tidak ada lagi artinya hidupku ini. Gadis itu tiba-tiba memuncak isaknya setelah melihat dua orang yang tengah asik berbincang di kegelapan. Kekasihnya kah itu? Aku harus mengejar Surti. Bisa-bisa terjadi sesuatu hal yang buruk pada dirinya.
Surti, tunggu! Surti, tunggu! Berhenti, Surti! Mau kemana kau? Siapa kau? Mau apakah kau mencampuri urusanku? Minggir, jangan halangi jalanku. Dengar, Surti. Dengar. Banyak sekali laki-laki di dunia ini. Mengapa kau jadi putus asa seperti ini? Hanya karena sikap hianat dari kekasihmu itu. Jangan campuri urusanku. Minggir, minggir. Jangan halangi jalanku. Surti. Pergi, pergi dari hadapanku. Laki-laki busuk, pengkhianat. Pergi. Tenanglah, Surti. Tenanglah. Tidak hanya satu laki-laki di dunia ini. Mengapa kau harus berputus asa seperti ini? Hah? Masih banyak laki-laki lain yang... Tidak. Aku tahu. Ini pun terjadi karena kutuk. Karena di sini adalah desa terkutuk. Desa tempat para iblis berpesta pora. Oi, iblis! Iblis jahat membawa bencana. Keluarlah! Aku ingin tahu. Semua ini terjadi apakah karena bisikanmu? Bisikan kotor darimu. Keluarlah! Aku ingin bukti. Aku ingin tahu. Apakah semua ini karenamu? Atau cuma karena kekotoran dan kebusukan Kakang Ronggowulung? Keluar kau, iblis! Iblis menyebar malapetaka di dusun ini. Tenanglah, Surti. Semua belum lagi jelas. Kau menyaksikan hanya dari kejauhan. Apakah benar Kakangmu Ronggowulung benar berkasih-kasihan? Marilah kita kembali. Ayahmu tentu kini sedang cemas mencari-carimu. Ayo. Tidak mungkin salah penglihatanku. Aku melihat sendiri dengan mataku. Apalagi yang sedang mereka lakukan berdua. Berdua-dua dengan Nyuk Darmi di samping pondoknya yang cukup gelap. Aku melihat mereka berpelukan. Surti menjatuhkan tubuhnya di rerumputan. Ia menangis terseduh-seduh sambil menelungkupkan tubuhnya. Raden Sakapalwaguna kemudian mengangkat tubuh Surti. Ayo, bangunlah, Surti. Hari sudah larut malam. Kasihan sekali ayahmu yang mencari-carimu. Ayo, bangunlah. Aku tidak ingin kembali. Ayahku akan membawaku meninggalkan desa ini. Kita kembali dulu. Nanti hal itu dapat kau bicarakan. Ayo, percayalah bahwa ayahmu itu sangat menyayangimu. Mari kita pulang. Gadis yang malang itu mengangguk lemah dan kemudian melangkahkan kakinya. Akan tetapi tubuhnya tiba-tiba saja menjadi limbung. Raden Sakapalwaguna yang berjalan di sisinya segera menangkap tangan Surti. Aku lelah sekali. Tubuhku seakan-akan tidak bertenaga lagi. Jika kau tidak keberatan, akan kupondong adik Surti. Kakang Saka. Ya. Kau jangan, Kakang. Aku malu. Biarlah aku mencoba untuk berjalan. Maaf. Ayahmu tentu akan menjadi cemas, Surti. Biarlah kupondong hingga ke pinggir desa. Hup. Maaf. Hup. Surti memejamkan matanya. Dadanya berdebar tidak menentu. Berbagai perasaan terasa menjadi satu. Tubuhnya seakan-akan melayang-layang ke suatu tempat yang tidak dimengertinya. Akan tetapi hal itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba saja ia merasakan semuanya sirna ketika bisikan Raden Sakapalwaguna mengusik telinganya. Surti? Surti, turunlah. Surti? Ada apa, Kakang Saka? Turunlah. Di depan sana ada rombongan penduduk desa yang sedang mencarimu. Pastilah ayahmu berada di sana. Surti! Di mana kau? Nah, Surti!
Dengarlah itu. Mari. Apakah engkau dapat berjalan sedikit? Biarlah kita menunggu mereka di sini saja, Kakang Saka. Paman Lagu, ini kami di sini. Itu suara pemuda itu. Ayo kita ke sebelah sana. Iya, sebelah sana. Ayo di sebelah sana dia. Ayo ke sana. Hei, itu dia di sana. Dengan siapa si Surti? Kurang ajar. Tunggu Ronggo. Siapa engkau? Apa yang kau lakukan dengan wanita itu? Aku harus menangkap dan membeli pelajaran padamu. Berhenti dulu. Sabar, Ronggo. Sabar. Jangan kau sebut namaku. Berhenti, Ronggo. Ada apa, Paman Langu? Mengapa Paman memaksa saya untuk menghentikan pertempuran ini? Saya harus memberi pelajaran pada lelaki penculik itu. Engkau salah paham, Ronggo. Laki-laki itu adalah tamuku. Dia sudah mempunyai istri yang cantik. Dia tidak mungkin menculik anakku itu. Tapi, mengapa Surti ada bersama dengan mereka? Itu dapat kita tanyakan padanya. Surti, sebenarnya apakah yang telah terjadi? Untuk apa Ayah tanyakan itu? Ayah sudah mengerti semuanya. Tidak usah Ayah berpura-pura. Paman, apakah yang sebenarnya telah terjadi? Surti, aku menanyakan mengapa tiba-tiba saja engkau berada bersama dengan tamu kita itu. Ayah mencurigainya telah menculik aku. Tidak sama sekali. Tapi, bagaimana bisa dia bersama denganmu? Paman. Ya. Saya mendengar Paman ribut dengan Surti. Dan kemudian Surti lari dari rumah. Saya keluar dan mencoba mencarinya, Paman. Akhirnya saya menemukannya. Siapakah engkau, orang asing? Mengapa engkau mencampuri urusan keluarga orang lain? Apakah ada udang di balik batu? Sudahlah, Nak Ronggo, sudahlah. Tidak perlu kita memperpanjang urusan ini. Dia telah menolong, membantu mencarikan Surti. Surti, marilah pulang. Maafkan ayahmu. Kau boleh lakukan apa yang kau hendaki. Ayah tidak melarang hubunganmu dengan Nak Ronggo. Ayo, pulang Surti. Jika memang ada urusan dapat diselesaikan secara baik-baik di rumah. Baik, Kakang Saka. Kau boleh pulang, Surti. Tetapi laki-laki itu tetap tinggal di sini. Ada sesuatu yang harus diselesaikan. Ronggo, sudahlah. Tidak perlu memperpanjang urusan ini. Iya, benar. Tidak. Urusan ini tidak bisa diselesaikan dengan begitu saja. Kakang Ronggo, apakah engkau berani mengganggunya? Engkau membelanya. Membela pemuda asing itu. Ya, aku membelanya. Aku pasti akan membela orang yang benar. Aku tidak mungkin akan membela laki-laki bejat, laki-laki pengkhianat. Kau bicara apa, Surti? Sudahlah Surti. Biarlah aku meminta maaf jika memang peristiwa ini menyakitkan hatimu. Aku meminta maaf, walaupun sebenarnya aku tidak merasa bersalah. Tidak, Kakang Saka. Kau tidak perlu meminta maaf padanya. Surti, Surti, ayo cepat kembali. Jangan bertingkah macam-macam. Maafkan dia, Nak Ronggo. Anak itu saat ini sedang kacau pikirannya karena ribut dengan Paman. Ayo, kita pulang, Surti. Saya ingin pulang jika bersama-sama dengan Kakang Saka. Ini mencintai laki-laki. Iya. Bisa-bisa putus hubungannya malam ini juga. Ronggo marah tuh, cemburu, Ronggo. Waduh. Pulanglah, Surti. Aku bisa menyelesaikan urusan ini dengan Ronggo. Aku dapat menjelaskannya. Ayo, pulanglah, Surti. Nah, mari kita bicarakan urusan ini, Ronggo. Kita bicara di sebelah sana, di tempat terbuka. Di tempat itu sedikit lebih terang. Mungkin kegelapan hatimu akan dapat terkuak oleh lembutnya sinar bulan itu.
Mari. Baik, tempat itu memang cukup lapang. Sebuah tempat yang baik untuk kita mengadu kepandaian secara leluasa. Kau ternyata cukup memiliki kepandaian juga. Mari. Kita duduk. Silakan, di batu itu. Aku kemari hanya ingin bertempur, memberi hajaran padamu. Apakah engkau cemburu padaku, Ronggo? Kau cemburu melihatku bersama-sama dengan Surti kekasihmu? Setan, jangan hanya bicara. Lepaskan tanganku, lepaskan. Mari kita bertempur. Dengar, Ronggo. Aku tidak akan melepaskan tanganmu jika kau tidak berjanji untuk bersikap tenang dan berbicara dengan. Tidak. Aku tidak akan bicara denganmu. Tapi kepalan tanganku ini yang akan berbicara. Lepaskan tanganku. Lepaskan laki-laki pencuri. Laki-laki tidak tahu diri. Penculik wanita. Diam. Kau yang bejat, Ronggo. Kau laki-laki pengkhianat. Tidak tahu malu. Berjanji setia, berkata cinta. Tapi kau berbuat gila mengkhianati kekasihmu. Kau bicara apa? Kau ingin memfitnahku agar aku tidak tahu malu. Kekasihmu sendiri yang melihatnya, Ronggo. Surti sendiri yang menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Kau berkasih-kasihan. Kau memeluk wanita yang dikenal Surti. Kau memeluk wanita yang bernama Yudarmi. Laki-laki bejat. Laki-laki mata keranjang. Raden Sakapalwakuna yang tak mampu lagi menguasai dirinya melempar Ronggo hingga bergulingan dan kemudian membuka dan menjelaskan seluruhnya pada Ronggo, menjelaskan mengapa Surti jadi berubah sikapnya. Jadi apa sebenarnya kehendakmu, Ronggo? Apakah kau hanya ingin mempermainkan Surti kekasihmu itu? Mengapa kau tega mengkhianatinya? Jadi Surti mengetahuinya. Mengetahui hubunganku dengan Yudarmi. Iya. Aku hanya sekedar bermain-main dengan janda itu. Aku tidak bersungguh-sungguh. Aku hanya mencintai Surti. Hanya Surtilah yang aku cintai. Kau sudah merusak hatinya. Tolonglah aku. Tolonglah Tuan. Bagaimana aku dapat melunakkan dan mendapatkan maaf darinya, Tuan? Tolonglah Tuan. Kau temui saja anak itu besok. Berusahalah. Mungkin dia akan mau memaafkan dirimu jika memang benar-benar kau menyesal. Jika memang kau bertobat. Maafkan aku, Tuan. Aku terlalu menurutkan nafsu gila dalam diriku ini. Sudahlah. Sebaiknya kita kembali saja. Jika terlalu lama, bukan tidak mungkin tetua desamu akan hadir mencari kita di sini. Mari. Pemuda desa yang semula bersikap garang bagaikan harimau, kini tidak ubahnya seperti kerbau yang telah dicucuk hidungnya, berjalan mengiringi Raden Sakapalwakuna. Sementara itu Anting Wulan yang menuju lereng Wukir berhasil menemukan jalan yang pernah dilaluinya dahulu. Aku harus dapat tiba di lereng Gunung Wukir sebelum tengah malam. Tidak sabar lagi rasanya hatiku ini. Aku ingin tahu apa sebenarnya yang diinginkan oleh Nenek Ranggis itu. Apakah dia bersungguh-sungguh ingin memberikan aku sesuatu? Iya. Di sini dahulu aku menambatkan si tunggul kudaku dan kuda rombonganku. Sebentar lagi, tentu aku akan tiba di tanah datar Pasundan. Tanpa mengenal takut, Anting Wulan terus melesat di malam yang gelap.
yang hanya diterangi oleh sepotong bulan yang kelihatan tergantung di angkasa raya. Tanah Purusudha telah dilaluinya, kemudian dia terus melesat naik, dan beberapa saat kemudian hambatan seperti yang terdahulu dirasakan, kini dirasakannya lagi. Aku harus terus naik. Tempat itu sebentar lagi akan kujumpai. Inilah tempat di mana aku bertemu dengan ular raksasa yang merupakan jelmaan nenek Ranggis. Apa yang harus aku lakukan di sini? Menunggu isyarat darinya? Baiklah, aku duduk saja di sini. Mudah-mudahan aku tidak harus menunggu lama. Apakah aku telah diperdaya? Atau semua yang terlintas dalam mimpiku hanyalah bunga tidur yang tidak berarti? Tapi aku percaya Nenek Ranggis tidak mendustaiku. Dia tidak mempermainkan diriku. Sebaiknya aku periksa saja semak-semak di bawah pohon itu. Tempat dahulu ular raksasa penjelmaan Nenek Ranggis menjanjikan sesuatu. Disinilah tempatnya. Dengan sebuah ranting kayu yang cukup panjang, Anting Wulan mengais-ngais dan membuka rumput tebal di sekitar pohon besar itu. Beberapa saat Anting Wulan mengais-ngais, tiba-tiba pandangan matanya tertumbuk oleh sebuah benda kuning yang berkilauan. Yang agung. Benda apakah itu? Apakah itu adalah benda yang tengah ku cari? Ular emas. Ular emas. Aneh sekali. Ular emas ini kaku dan tidak bergerak. Apakah ular emas ini sudah mati? Hei, ular emas ini kaku dan keras. Aneh. Benda apakah ini? Apakah tidak berbahaya jika ku ambil? Agaknya ular emas ini telah membatu, mengeras. Akan ku coba mengambilnya. Dengan hati-hati, Anting Wulan lebih mendekat dan kemudian meraih ular emas itu dengan tangannya. Ular ini dingin bagaikan sebuah luka. Aneh sekali. Apakah ini hanya sebuah ular-ularan yang dibentuk oleh seseorang ahli ukir-ukiran? Seorang ahli pemahat? Aneh. Anting Wulan terus mengawasi ular emas yang membeku dan membatu. Ditimang-timang ular emas itu sambil mencoba menghubung-hubungkan dengan Nenek Ranggis. Beberapa saat, Anting Wulan tenggelam dalam lamunannya. Tapi ia tetap juga tidak mampu memecahkan misteri dari benda yang berada dalam genggamannya. Misteri dari ular emas yang kini membatu dalam genggamannya. Dewata Agung. Benar-benar aku tidak mengerti. Apakah hubungannya ular emas yang membatu ini dengan kejadian-kejadian yang kualami akhir-akhir ini? Mimpiku bertemu dengan Nenek Ranggis, dengan ular emas yang muncul dalam perjalananku, yang seakan-akan mengiringi dan menjaga keselamatanku. Aku akan mencari petunjuk di tempat ini dengan bersemedi. Mudah-mudahan aku akan mendapat kejelasan.
emas ini ternyata benar suatu yang dijanjikan padaku. Oh, apakah kehebatan dari benda ini? Dari ular yang telah membatu ini? Anting Wulan kembali mempermainkan ular emas di tangannya. Ia mencoba untuk menekuk, mengerahkan tenaganya. Luar biasa. Ular ini keras sekali. Melengkung. Ular emas ini melengkung. Hei, agaknya benda ini merupakan sejenis logam. Oh, luar biasa. Luar biasa sekali. Benda ini kembali lurus. Seketika ku lepaskan. Aneh sekali. Ular emas ini keras, tapi juga lentur bagaikan sebuah pir. Akan ku coba kembali benda ini pada karang cadas itu. Dengan hati berdebar-debar karena tegang, Anting Wulan mengangkat tinggi-tinggi ular emas di tangannya. Dan kemudian, dengan menarik nafas dalam-dalam, ia menekankan ular emas di tangannya itu pada cadas di hadapannya. Oh, yang agung, Jagat Batara, penguasa langit dan bumi. Ekor ular ini menembus cadas yang keras itu, bagaikan menembus pelepah pisang. Luar biasa. Ini benar-benar sebuah mustika yang tiada terkira hebatnya. Sebuah mustika yang teramat langka. Aku harus menjaganya. Aku harus menjaganya dengan taruhan nyawaku. Kukira mustika ini tidak kalah hebatnya dari kujang Banyu Cakrabuana. Aku harus membentuknya menjadi sebuah pedang yang sakti. Menjadi sebuah pusaka yang tiada terkira hebatnya. Pusaka ular emas. Ya, pedang ular emas. Anting Wulan berdiri tegak, kedua kakinya terpentang, dan ular emas yang telah membatu itu diangkat tinggi-tinggi di atas kepalanya. Matanya demikian nyalangnya, dan kemudian Anting Wulan berteriak nyaring sambil memutar ular emas di tangannya. Beberapa saat saja Anting Wulan telah lenyap, bergerak cepat dalam kegelapan. Gadis itu seakan-akan menghilang. Kesiur angin yang membawa lagu mengerikan terdengar di antara kilatan-kilatan yang menyilaukan. Anting Wulan terus bergerak, mengibaskan ular emas di tangannya sambil melengking tinggi, memecahkan udara dingin yang kelam. Anting Wulan berlatih dan terus berlatih, melupakan semua rasa lelah dan kantuk. Sementara itu pada saat yang sama, di desa kecil di kaki Gunung Wukir, Raden Sakapalwakuna berada di rumah Kilangu, tengah menghadapi Surti yang masih saja menangis. Sudahlah Surti, janganlah kau menangis terus seperti ini. Malu dengan tetangga yang mendengarnya. Surti, sudahlah. Ayah, aku malu ya. Aku malu. Aku tidak ingin lagi tinggal di desa ini. Ya. Aku ingin pergi dari desa ini ya. Aku setuju saja Surti. Karena hal itu merupakan keinginan
aku sejak dahulu. Aku menginginkan agar kau tidak lagi tinggal dan berkeluarga di sini. Aku juga ingin melihat kau hidup sendiri, kawin lagi, dan kemudian sendiri lagi seperti halnya ibumu. Aku tidak ingin hal itu terjadi pada dirimu, Surti. Besok pagi-pagi kita tinggalkan desa ini, Ayah. Kita pergi jauh-jauh dari sini. Tapi bagaimana dengan Ronggo Wulung kekasihmu? Aku muak mendengar nama itu disebut lagi. Aku tidak mau mendengar nama itu. Maafkan aku, Kakang Saka. Maafkan aku. Aku benar tidak ingin mendengar nama itu lagi disebut-sebut. Aku kira dia merasa menyesal. Dia sudah bertobat. Dan dia benar-benar mengakui semua kesalahannya. Apakah engkau tidak memaafkannya dan kembali pada Ronggo Wulung? Sebegitu mudahnyakah datangnya maaf? Semudah itukah aku harus melupakan pengkhianatan kakak Ronggo Wulung? Tidak, Kakang Saka. Kau tidak mengenal hati seorang wanita. Kau tidak menyadari betapa sakit dan hancurnya hati ini. Tidak, Kakang. Aku tidak dapat memaafkannya. Perbuatan jalangnya telah kusaksikan sendiri. Kusaksikan dengan mata kepalaku. Tidak. Aku tidak akan memaafkannya. Kita pergi saja segera, Ayah. Kita tinggalkan desa ini pagi-pagi sekali. Lalu bagaimana dengan sawah dan kebun kita yang sebentar lagi akan kita panen? Sebaiknya kita menunggu saja sampai panen tiba, Surti. Surti, ayahmu benar. Dengan begitu kau pun secara diam-diam dapat mengamati lebih jelas dan lebih teliti sikap dan kelakuan Ronggo Wulung, sehingga kau dapat mengambil keputusan yang pasti. Sudahlah, Surti. Sebaiknya sekarang kau tidurlah, dan besok pagi kita akan membicarakan lagi hal ini. Nah, sekarang beristirahatlah sejenak. Pejamkan matamu hingga esok pagi, dan pikiranmu pasti akan menjadi lebih jernih, Surti. Tanpa menjawab sepatah kata pun, Surti melangkah ke dalam kamar ayahnya. Sementara Saka Palwaguna menarik nafas dalam-dalam dan kemudian keluar dari pondok untuk mencari angin segar beberapa saat. Dinda Wulan, entah bagaimana dengan nasibmu. Apa yang tengah kau lakukan? Yang Agung, apakah semua yang terjadi di desa ini juga yang terjadi dengan diri Surti dan Ronggo adalah semata-mata karena kutukan Nenek Ranggis, pembalasan Nenek Ranggis? Benar-benar aku tidak mengerti. Setiba di desa ini, sikap adik Wulan menjadi demikian kerasnya, demikian alutnya. Dan Surti dan Ronggo yang baru akan membina rumah tangga pun hancur berantakan. Benar-benar aneh dan sukar untuk dipercaya. Menghadapi Dinda Wulan, aku tidak dapat berbuat lain kecuali hanya diam, tunduk, dan mematuhi permintaannya. Karena memang aku pernah berjanji, apapun akan kulakukan demi cintaku padanya. Dan salah satunya adalah janjiku untuk memenuhi 3 permintaannya, untuk mendapatkan cintanya. Ternyata Dinda Wulan masih mengingat janji itu dan mempergunakan itu sebagai senjatanya untuk dapat naik ke atas sana. Entah apa yang ada di sana. Semoga Dewata Agung melindunginya di sana.
Sakapalwakuna memandang bagaikan terpaku ke atas puncak Gunung Wukir yang nampak kelam membentang bagaikan raksasa yang tidur jauh di hadapannya. Beberapa saat, Raden Sakapalwakuna tenggelam dalam lamunan dan renungannya. Dan kesemuanya itu sirna, manakala terdengar teriakan cemas dari belakangnya, dari dalam pondok Kilangu. Surti! Apa yang kau lakukan, Surti? Kenapa kau berbuat senikat seperti ini? Surti! Anak muda, tolonglah cepat anakku itu, anak muda! Dengan sigap, Raden Sakapalwakuna mengangkat tubuh Surti yang bergantung dan kemudian melepaskan angkin yang terikat di lehernya. Beberapa saat kemudian, pemuda perkasa itu mengurut jalan darah di sekitar leher gadis yang malang itu. Surti anakku, mengapa kau menjadi putus asa begitu? Apa yang sebenarnya kau inginkan? Tenanglah, Paman. Surti tidak apa-apa. Peristiwa ini baru saja terjadi. Mengapa kalian menolong aku? Mengapa kalian menghalang-halangi aku? Surti, apakah salah dari ayahmu ini? Mengapa kau melakukan hal seperti ini, Surti? Biarkanlah aku mati, Ayah. Tahukah kau, Surti, menggantung diri, membunuh diri adalah perbuatan yang teramat dimurkai oleh Dewata. Karena hal tersebut sama saja tidak mensyukuri nikmat kehidupan yang telah diberikannya. Kau menolak kehidupan yang diberikannya. Jangan sekali-kali kau ulangi perbuatan seperti itu lagi. Aku sudah tidak tahan. Sudah tak sanggup lagi untuk lebih lama tinggal di desa ini. Aku ingin segera pergi dari sini. Antarkanlah aku pergi dari sini, Kakang Saka. Aku akan mengantarkan kau pergi. Tetapi kau harus berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Iya, Surti. Aku akan tinggalkan semuanya. Apapun yang kita miliki. Pondok, kebun, dan juga sawah kita yang hampir panen. Aku akan tinggalkan semuanya demi engkau, nak. Demi engkau, anakku. Kita akan pergi besok pagi-pagi sekali, Surti. Ayah. Surti, anakku. Ada seorang yang tidak melintas. Menyingkirlah, Paman. Surti, pinggirkan kudamu. Iya. Surti! Paman! Tunggu! Engkau, Ronggo? Iya, saya, Paman. Maafkan saya menghentikan perjalanan Paman. Tapi, jika saya boleh tahu, kemanakah tujuan Paman dan Surti ini? Untuk apakah engkau mengurusi kepergianku? Oh, Surti, maafkan aku. Aku memang bersalah. Telah menodai kesucian cinta kita dengan perbuatan kotorku. Perbuatanku yang tercela. Maafkan aku, Surti. Aku berjanji tidak akan... Kau tidak perlu berjanji apa-apa. Tidak perlu berjanji padaku. Simpan saja. Dan telan janjimu itu, Ronggo. Dan menyingkirlah dari tengah jalan kami. Jika saja aku boleh mengetahui kemanakah tujuan Paman. Entahlah, Ronggo. Kami akan mencoba di desa terdekat, yaitu desa Palimanan. Tetapi jika kami tidak merasa cocok, kami akan mencari desa yang lebih jauh lagi dari kaki gunung yang terkutuk ini. Paman, Surti, aku bersumpah akan mencintaimu dengan sepenuh hati. Peristiwa ini akan menjadi satu pengalaman bagiku. Aku bersumpah
akan mencoba melawan apapun itu adanya. Entah itu kutuk maupun nafsu rendah yang memang bersarang dalam dadaku ini. Menyingkirlah kamu. Hiya, hiya. Bersabarlah. Tidak akan mudah mengembalikan kepercayaan seorang wanita yang telah demikian membencimu. Tapi jika kau mau bersabar dan tidak berputus asa, kau akan berhasil. Baiklah. Dan ini, lihatlah bukti dari rasa penyesalanku. Melihat gerakan dari Ronggo yang membahayakan dirinya, Raden Sakapalwaguna segera bertindak. Tangannya segera dikibaskan ke muka, dan sebuah tenaga yang cukup besar menderu melempar pedang Ronggo yang telah deras terayun. Usaha Raden Sakapalwaguna berhasil. Akan tetapi pedang itu masih tetap merobek lengannya, hingga darah bercucuran membasahi bajunya. Ah, Kakang Ronggo! Hei, goblok, tolong! Apa yang akan kau lakukan? Kemudian, Sakapalwaguna mengurut beberapa jalan darah, mencoba menghentikan darah yang deras mengalir, dan kemudian mengeluarkan sebuah ramuan yang berkhasiat memampat darah. Surti yang menyaksikan semua peristiwa itu terisak, tetapi ia tetap berkeras dan kemudian, Ayah, aku akan lanjutkan perjalanan. Hiya, hiya. Surti, tunggu! Rawat dahulu kamu. Kemudian kau dapat mencari Surti di desa-desa sekitar kaki gunung ini. Kau akan berhasil, Ronggo. Percayalah. Terima kasih, Tuan. Terima kasih. Nah, agaknya lukamu sudah tidak terlalu berbahaya. Aku pergi dahulu mengantar mereka. Hup! Hiya, hiya! Itu nak Saka datang. Ayolah, kita lanjutkan perjalanan. Bagaimana? Apakah semuanya sudah beres? Bagaimana dengan pemuda hidung belang itu? Dia tidak apa-apa. Ayolah kita lanjutkan perjalanan ini, Paman. Surti. Hiya, hiya! Raden Sakapalwaguna sengaja tidak menghiraukan Surti yang penasaran ingin mengetahui keadaan Ronggo Wulung. Kilamu yang berkuda di sampingnya juga merasa penasaran dengan keadaan Ronggo Wulung. Ia pun kemudian mengusulkan pertanyaan demi pertanyaan.
Raden, bagaimanakah keadaannya? Apakah lukanya cukup parah? Kenapakah ia sanggup kembali ke desa dengan berkuda sendiri? Ya, entahlah Paman. Entahlah. Tapi biarlah nanti kita bicarakan saja. Kasihan sekali pemuda itu. Agaknya dia telah berputus asa. Berputus asa? Apa maksudmu, Raden? Apa yang terjadi dengan Kakang Ronggowulung? Nantilah akan kuceritakan. Raden Sakapalwaguna tidak menjawab pertanyaan dan rasa penasaran Surti dan Kilangu. Mereka terus berkuda menjauhi desa kaki Gunung Wukir. Sementara itu di lereng Gunung Wukir, Anting Wulan, cucuku. Buanglah jauh-jauh ular mas itu. Jangan kau sentuh lagi benda pembawa malapetaka itu. Buang jauh-jauh sebelum kau mendapat kesulitan darinya. Tapi Kek, ini adalah sebuah mustika yang sangat luar biasa. Sebuah mustika yang tidak ada duanya di dunia kependekaran. Tidak Kek. Saya akan membentuknya menjadi sebuah senjata mustika. Sebuah pedang pusaka yang akan menggetarkan seluruh tanah Jawa ini. Kau tidak mengerti, Anting Wulan. Benda itu adalah pembawa bencana. Kau akan menjadi alat penyebar bencana dari ruh jahat Nenek Ranggis. Lepas dan buang jauh-jauh senjata pembawa bencana itu dari tanganmu. Tapi Kek... Dengar kata-kataku, cucu. Buang senjata itu. Aku telah bermimpi. Di mana ular mas itu? Ini dia pusaka itu. Apakah arti mimpiku itu? Haruskah ku buang? Kedatangan kakek Kaliman dalam mimpi biasanya merupakan isyarat. Apakah harus kupatuhi? Tidak mungkin. Mungkin aku hanya termakan oleh situasi malam yang menyeramkan di lereng Gunung Bukit ini. Tidak mungkin aku menuruti mimpiku itu. Tidak. Ini adalah sebuah benda pusaka yang teramat langka. Aku harus menyimpannya. Benda ini akan menjadi pendampingku selamanya. Aku telah meninggalkan Kakanda Sakapalwaguna semalam-malaman. Aku harus segera kembali ke pondokan Kilangu. Kasihan sekali Kanda Saka. Dan kau akan menjadi pendamping juga di samping Kanda Sakapalwaguna. Aku tidak akan melepaskan engkau dari tanganku. Terima kasih Nenek Ranggis. Terima kasih atas pemberianmu ini. Selamat tinggal. Mengapa sepi sekali pondok ini? Di manakah Kanda Saka dan juga Kilang dan putrinya? Kanda Saka! Pondok ini kosong. Ada apakah? Apakah yang telah terjadi? Itu setunggul kudaku. Tapi aku tidak melihat kuda Kanda Saka. Akan ku coba tanyakan pada penduduk yang tinggal di sekitarnya. beberapa belas tombak dari Pondok Kilangu, Anting Wulan menemukan beberapa pondokan.
Dan di samping pondok itu, Anting Wulan melihat beberapa penduduk yang tengah duduk berbincang-bincang. Paman, bolehkah saya numpang bertanya? Oh, tentu saja. Ada apakah, Nona? Di manakah penghuni pondok itu? Hah? Kilangu? Apakah engkau adalah keluarganya? Bukan, Paman. Saya adalah Anting Wulan. Saya mencari kawan saya yang tinggal bersama dengan Kilangu. Oh, agaknya pemuda itu. Apa muka pemuda itu? Kekasih? Jika kekasih, kau pasti harus menangis sedih. Hei, apa maksud Paman? Pemuda itu adalah sahabat saya. Ya, baguslah jika demikian. Ketahuilah, Nona, pemuda sahabatmu itu agaknya pergi bersama-sama dengan Surti dan ayahnya. Sahabatmu itu agaknya telah kepincut hatinya dengan gadis desa ini dan mengajaknya pergi. Kau tidak perlu mengada-ada, Paman. Aku tahu Surti telah mempunyai kekasih yang sangat dicintainya. Nah, itulah yang tadi pagi telah terjadi dan juga tadi malam. Apa itu? Mereka berdua, sahabatmu dan Ronggo kekasih pertama Surti, bertempur semalam dan juga kembali bertempur pagi tadi. Ronggo bermaksud menghalang-halangi kepergian sahabatmu itu bersama Surti. Tapi sahabatmu itu ternyata mempunyai kepandaian yang cukup tinggi dan berhasil melukai Ronggo. Setan, pembohong. Katakan bahwa semua yang kau katakan itu dusta. Ayo katakan bahwa semua itu dusta. Ampun Nona. Aduh, ampun. Lepaskanlah. Aduh. Lepaskan tanganmu itu, Nona. Lepaskan kawanku itu. Atau... Ayo, siapa lagi yang ingin membantunya? Ayo maju. Akan kulempar kalian semua. Lepaskan Nona aku. Aku akan mengatakannya. Katakan bahwa itu semua dusta. Iya, dusta. Di mana kekasihnya? Kekasih Surti itu tinggal. Tunjukkan padaku. Oh, di sana Nona. Ayo, antar aku menemuinya. Bangun cepat. Tapi dia tidak ada di desa ini sekarang. Di mana dia sekarang? Mengejar Surti dan ayahnya. Mengejar Surti? Ya. Apakah kau tidak berdusta? Benar, Nona. Ronggo Wulung mengejar mereka. Pagi tadi kami melihat tangannya terluka. Setelah membungkus lukanya dengan kain, ia kembali pergi meninggalkan desa. Apakah kau tahu siapa yang menyebabkan tangannya terluka? Pastilah sahabat Nona itu. Kilangu tidak memiliki kepandaian untuk dapat melukai Ronggo. Dan lagi, apa mungkin Kilangu melukai Ronggo Wulung calon menantunya? Karena itu, sudah pasti sahabat Nona lah yang melakukannya. Setan! Jika Nona tidak percaya semua cerita saya ini, Nona dapat menanyakan pada Ibu Ronggo Wulung. Itu, di sana. Dia tinggal di pondok pinggir parit kecil itu. Tanpa menggubris lagi penduduk desa itu, Anting Wulan melesat cepat meninggalkan para penduduk yang terpaku melihat Anting Wulan yang tiba-tiba saja lenyap dari pandangannya. Setelah mengambil kembali kudanya dari pondok Kilangu, Anting Wulan berderap meninggalkan desa kecil itu. Apakah benar semua yang dikatakan oleh penduduk itu? Apakah mungkin Kanda Saka akan berbuat khianat seperti itu? Benar-benar keterlaluan. Benar-benar laki-laki hidung belang. Tidak mungkin penduduk desa itu berbohong. Tidak. Aku tidak akan menemuinya. Aku tidak akan mencarinya. Anting Wulan, betapa malangnya engkau. Engkau sudah memutuskan untuk menolak
melihat mukanya lagi. Hiya, hiya, hiya. Tujuanku datang ke tanah Jawa ini. Apa yang harus kulakukan sekarang? Kembali ke Gua Lara? Tidak mungkin. Datang ke Mataram pun pasti akan menjumpai di sana. Aku tidak ingin lagi berjumpa dengan laki-laki hidung belang, laki-laki mata keranjang. Beristirahat beberapa saat di sini. Kemudian Anting Wulan membaringkan tubuhnya di rerumputan, memandang jauh ke atas langit yang biru lepas. Tetapi beberapa saat kemudian, gadis ini menelungkup dan kembali terisak sedih hingga beberapa saat. Dan kemudian, ia duduk dan menyandarkan tubuhnya pada sebuah pohon yang besar. Ketika tangannya menyentuh sesuatu yang dingin dan terselip di pinggangnya, ia terus merabanya dan kemudian menarik lepas dari pinggangnya. Apakah karena benda ini? Apakah karena benda ini hubunganku menjadi rusak, putus? Apakah karena benda ini Kakang Sakapalwakuna meninggalkan diriku? Karena kutuk dari Nenek Ranggis? Oh, tidak. Tidak, aku tidak percaya. Nenek Ranggis telah mengatakan tentang sirnanya kutuk itu. Dan juga aku tidak akan mungkin terpengaruh oleh kutuk itu. Cintaku pada Kakang Sakapalwakuna tidak dapat dipermainkan oleh siapapun. Tidak akan dapat diganggu oleh siapapun. Tapi justru semua ini terjadi dari diri Kakang Saka sendiri. Aku akan mengunjungi kakek. Ya, aku akan mengunjungi kakek Kaliman. Sungai Cirampang yang jauh di tanah Pasundan tidak akan menjadi halangan bagiku yang bersama-sama dengan si Tunggul. Aku dapat pergi dan kembali lagi hanya dalam 3 atau 4 hari saja. Baiklah, aku akan menanyakan tentang mimpiku itu, tentang kehadirannya dalam mimpiku. Tentang ular mas ini. Baiklah, aku harus segera berangkat. Aku tidak boleh terus-menerus tenggelam dalam kecengengan karena laki-laki pengkhianat itu. Ayolah Tunggul, kita akan kembali melakukan perjalanan jauh. Tapi kali ini kau boleh menunjukkan kemampuanmu. Ayo, tunjukkanlah kemampuanmu Tunggul. Cepatlah berlari. Hiya, hiya, hiya. Seharian penuh Anting Wulan memacu kudanya menuju sungai Cirampang. Menjelang malam hari, ia istirahat beberapa saat dan kemudian melanjutkan perjalanannya tiada henti. Dan menjelang pagi hari, kita telah sampai Tunggul. Itu adalah sungai Cirampang. Marilah kita susuri sungai itu. Pondok kakekku tidak jauh lagi dari sini. Mari. Hiya, hiya. Pondoknya sudah nampak dari sini. Apakah aku dapat menjumpai kakek saat ini? Apakah kakek berada di pondoknya? Aku khawatir kakek tengah mengembara entah di mana. Mudah-mudahan
Perjalanan jauhku ini tidaklah sia-sia. Nah, cukup. Berhentilah, Tunggul. Tunggulah kau di sini. Hup. Perlahan-lahan, Anting Wulan melangkahkan kakinya mendekati pondok kecil yang cukup bersih. Ketika ia berada beberapa tombak dari pondok itu, bagus. Kau telah datang, Wulan. Masuklah, cucuku. Aku sedang menunggumu. Kakek sudah mengetahui kedatanganku. Maaf, aku mengganggu ketenangan kakek. Duduklah, cucuku Wulan. Duduklah. Kau tentu lelah sekali setelah melakukan perjalanan yang sangat jauh. Tidak terlalu, Kek. Si Tunggul adalah kuda yang sangat baik. Walaupun waktu yang cukup lama, tapi di atas punggung si Tunggul, aku merasa tidak terlalu lelah dan tegang. Ya, tetapi kau istirahatlah dulu. Bersihkan tubuhmu. Mandilah jika memang kau ingin. Kau akan menjadi segar kembali setelah tubuhmu kau basahi dengan sejuknya air pancuran di belakang pondokku ini. Baiklah, Kek. Saya akan beristirahat di belakang beberapa saat. Permisi. Anting Wulan beranjak dari hadapan Eyang Kaliman. Kakek yang arif dan sakti itu kemudian memejamkan matanya. Akan tetapi, Anting Wulan sempat melihat kakeknya melirik ke arah pinggangnya, melirik ular mas yang terselip di pinggangnya sebelum ia memejamkan matanya. Benar-benar segar sekali tubuhku. Kakek benar. Sejuk sekali air pancuran ini. Agaknya ini adalah air pebukitan itu dan bukan dari sungai yang berada tak jauh dari pondok ini. Segarnya. Anting Wulan tak dapat lagi menahan keinginan hatinya. Ia pun kemudian memanjakan tubuhnya dengan air sejuk dari pancuran itu. Setelah beberapa saat menikmati kesejukan air pancuran itu, Anting Wulan meraih buntalan pakaiannya dan kemudian mengganti pakaiannya. Beberapa waktu yang lalu aku tinggal di tempat ini. Tempat ini masih saja seperti dahulu. Beberapa tahun yang lalu. Pada saat itu kakek menolongku, mengembalikan kesadaranku yang hilang karena gangguan dari Sang Dewi. Kakek membersihkan tubuhku dari kekuatannya. Alangkah nikmatnya hidup di tempat yang tenang seperti ini. Jauh dari segala macam urusan dunia yang memusingkan kepala. Jika saja aku dapat tinggal di tempat seperti ini, entah di sini ataupun di gua larang yang tidak kalah indahnya. Anasaka, mengapa jadi seperti ini? Apa sebenarnya yang telah kau lakukan? Belum genap 1 purnama rasanya perkawinan kita, tapi kau... Apa yang terjadi dengan diriku? Mengapa kepalaku tiba-tiba saja menjadi pening? Apakah perjalananku yang penuh 1 hari 1 malam itu yang menyebabkan pening dan mual? Aku akan mencoba untuk mengatasi rasa pening dan mualku ini dengan tenaga saktiku.
rasanya mulai berkurang. Aneh, mual dan peningku ini justru berkurang. Dan bahkan kurasakan kini menjadi lenyap tanpa sebab. Aneh, pening dan mual ini lenyap dengan sendirinya. Mungkin itu hanya gejala dalam tubuh. Hanya sekedar gejala biasa. Entah itu karena lelah atau ya, entahlah. Sebaiknya aku temui saja kakek sekarang. Tidak sabar rasanya aku menunggu lebih lama lagi. Aku sudah mengetahui maksud kedatanganmu, cucu. Aku tahu apa yang kau inginkan dariku. Tentang ini, Kek. Ular mas ini. Ya, aku mengerti. Tetapi aku khawatir semua itu akan tetap terjadi. Akan terjadi. Apa maksud kakek? Akan terjadi. Ada apa, kakek? Apa yang akan terjadi? Ada apa dengan diri kakek? Semua akan terjadi. Kek? Cucuku Wulan, tahukah engkau benda apa yang berada di hadapanmu itu? Ular mas ini maksud kakek? Tahukah kau dari mana berasal ular mas itu? Dan bagaimana itu dapat terjadi dan sampai ke tanganmu? Apakah kakek mengerti dan dapat menjelaskannya? Ya, jika kau mau menuruti kata-kataku, buanglah jauh-jauh benda itu darimu. Jauhkanlah benda itu dari genggamanmu. Justru itulah maksud kedatangan saya, Kek. Saya ingin penjelasan mengapa kakek dalam mimpi memberikan isyarat pada saya untuk membuang dan menjauhi benda ini. Ketahuilah, Wulan, Nenek Ranggis bertapa selama 40 hari 40 malam adalah untuk menciptakan benda yang berada di hadapanmu. Ruh jahat Nenek Ranggis yang semula melanglang di seputar lereng bukir di sekitar wilayah terkutuk itu kini memperoleh kesempatan untuk melanglang lebih jauh lagi dengan perantaraan dirimu. Maksud kakek? Ruh Nenek Ranggis berada di dalam ular mas itu. Di dalam ular siluman yang kini telah diciptakan menjadi sejenis benda batuan dan juga logam. Benarkah demikian, Kek? Lalu apa tujuannya? Mempergunakan tanganmu untuk menyebarkan dendamnya pada setiap manusia di muka bumi ini. Karena itu dengarlah kata-kataku. Buang dan jauhilah benda itu, Wulan. Tapi, Kek, apa artinya benda dan ular mas itu tanpa tangan manusia? Iya, kau benar. Tangan manusialah, bukan siluman terkutuk itu yang akan menyebarkan maut. Tetapi kekuatan yang ada dalam ular mas itu mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi pemegangnya. Buang dan jauhilah, cucuku. Saya akan sanggup menguasainya, Kek. Saya akan mampu menjadikan ular mas ini justru sebagai sebuah pedang pusaka pembela kebenaran. Pedang pusaka pemberantas segala bentuk kejahatan. Eyang Kaliman menarik nafas dalam-dalam. Ia mengerti bahwa semua itu memang seharusnya terjadi. Suratan itu samar-samar terlihat olehnya bahwa suatu saat kelak cucunya akan terlibat dalam kesulitan yang besar karena pedang ular mas. Eyang Kaliman memejamkan matanya. Kakek yang arif dan waskita itu seakan-akan berusaha untuk menembus dan melihat jauh ke depan, melihat nasib cucunya Anting Wulan. Percayalah, Kek, saya akan mampu menguasai benda ini. Saya adalah murid Resi Wanayasa. Sejak kecil, saya telah dididik untuk mengetahui dengan jelas mana yang baik dan buruk.
perilaku seseorang kesatria utama. Percayalah, saya tidak akan mengecewakan kakek. Iya. Saya akan membentuk ular emas ini menjadi sebuah pedang sakti, pemberantas segala macam keangkara murkaan. Tidak mudah untuk membentuknya, cucuku. Tinggallah engkau di sini. Aku akan mencoba membentuknya menjadi sebuah pedang dan mencoba untuk menghilangkan pengaruh buruk dalam ular emas itu. Benarkah itu, Kek? Terima kasih, Kek. Tinggalkanlah benda itu di sini. Biarkan aku mencoba mempelajari jenis benda itu. Baiklah, Kek. Ini, saya akan menunggu beberapa hari kakek mempersiapkannya. Ya, tunggulah di luar, cucuku. Setelah Anting Wulan meninggalkan pondoknya, Eyang Kaliman mencoba menimang-nimang, memeriksa benda itu dengan kekuatan batinnya. Beberapa saat kemudian, ia menggeleng-gelengkan kepalanya dan meletakkan ular emas itu di hadapannya, dan kemudian bersemedi mencoba untuk mensucikan benda itu. Sementara itu Anting Wulan menunggu di luar sambil bermain-main di pinggiran sungai Cirampang. Beberapa saat ketika Anting Wulan tengah asik menikmati riak air sungai Cirampang. Wulan, cucuku. Kek, apakah kakek sudah... Belum sama sekali, cucuku. Menempa benda ini menjadi pedang membutuhkan waktu yang cukup panjang. Beberapa hari, mungkin sampai setengah purnama. Kau boleh tinggalkan tempat ini untuk sementara. Cari dan temuilah suamimu yang tengah gelisah menantikanmu, Wulan. Jadi, kakek mengetahui bahwa saya telah menikah. Dan sikap Kandasaka yang... Suamimu tidak apa-apa. Kau terlalu keras kepala, cucu. Hatimu pun demikian. Kembalilah dan temui dia. Dan kau akan mendapat penjelasan yang melegakan hatimu. Tapi Kandasaka, menurut penduduk itu... Temui saja suamimu dan semuanya akan menjadi jelas. Tapi, Kek, penduduk desa itu kelihatannya sangat jujur. Iya. Tetapi yang terjadi sebenarnya adalah kesalahpahaman. Cepat temuilah dia, cucuku Wulan. Biarkan aku menyelesaikan pedang ini sendiri. Tapi kakek akan mendapat kesulitan, kerepotan jika sendirian mengerjakan hal itu. Kau benar, Wulan. Untuk itu aku akan mencari beberapa pandai besi untuk menemaniku. Kembalilah, Wulan, setelah setengah purnama. Baiklah, Kek. Saya akan mencari Kandasaka. Anting Wulan kemudian berlalu dari hadapan kakeknya, dan kemudian dalam waktu yang tidak beberapa lama, ia sudah berada di atas punggung si Tunggul yang melesat bagaikan bayangan setan menuju ke arah timur kembali ke kaki Gunung Bukir. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kisah dari ular emas itu? Dan juga apa yang terjadi dengan kakek Kaliman yang arif, sakti dan waskita itu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-18 dengan judul Pedang Ular Emas. Sampai jumpa.